Halo Sobat Jelajah Energi. Kali ini kita sedang melakukan perjalanan test drive menggunakan mobil listrik dari Jakarta menuju Palembang. Tujuannya untuk apa? Kita ingin tahu nih kesiapan infrastruktur yang ada di sepanjang jalur Jawa hingga lintas Sumatera untuk melihat, ingin mengetahui perkembangan stasiun pengisian kendaraan listrik. Harapannya dengan EV Journey Experience yang akan kita lakukan hari ini bisa membuka wawasan kepada para pengguna EV bahwa saat ini SPKLU kalau di Jawa juga sudah cukup banyak, terutama kalau untuk Jawa saat ini PLN juga sudah memiliki pembangunan SPKLU Center di beberapa titik. EV sebenarnya mungkin udah pada tahu bahwa di PL Mobile saat ini electric vehicle itu memiliki yang namanya fitur trip planner. Jadi sebenarnya dengan trip planner ini kita dari Jakarta menuju Palembang kita bisa mengetahui titik-titik mana yang perlu menjadi titik charge yang akan kita lakukan. Baik, mungkin kita saat ini akan ke kilometer 49. Untuk perjalanan kali ini kita akan menggunakan BYD M6. BYD M6 ini dengan kilometer range sekitar 530-an. Halo Sobat Jelajah Energi. Kali ini kita sedang berada di kilometer 43 dan saya sekarang ditemani oleh Mas Aris nih dari PLN. Mas Aris, bisa dijelaskan Mas, ini ada berapa unit SPKLU dan apa saja sih ya, jenisnya? Baik, ya. Alhamdulillah kilometer 43 ini mungkin menjadi titik poin awal mungkin sebelum kita ke Merak. Jadi sebenarnya di sini sudah ada 200 kWDC tapi 100 kW per GAN. Jadi ada kiri dan kanan, bisa dilihat ada mobil Ion juga yang sedang menggunakan. Kemudian di sini sebenarnya juga ada 60 kWDC, kemudian ada juga yang 30 kWDC. Nah, memang secara pemanfaatan kalau untuk cepat kita pasti lebih menggunakan yang 100 kWDC ya, karena fast charging itu ya Mas? Kalau yang 100 udah ultra fast charging. Ultra fast charging. Jadi dengan 30 menit tadi kita ngisi dari 41%. Nah, ini dengan waktu 30 menit kemungkinan akan udah terisi 100% dalam waktu beberapa menit lagi. Ya habis ini kita bisa langsung karena mobil BYD M6 ini 530, mungkin kita bisa langsung sampai ke tol 306 di Palembang. Secara pasar itu paling banyak ada di CCS2. Jadi memang untuk tipe nozzle CCS2 adalah yang paling lumrah digunakan di Indonesia. Nah, jadi untuk Sobat Jelajah Energi atau pengguna mobil listrik sekarang udah nggak perlu khawatir karena di setiap rest area ya Mas ya, khususnya di Pulau Jawa itu sudah banyak SPKLU. Siapa namanya? Saya dengan Iwan, ya, saya dari Jakarta. Perjalanan mau ke Bandar Lampung. Ya. Tadi perjalanan dari Jakarta sampai Lampung berapa kali tes Pak? Sebenarnya dari rumah saya di Tangerang Selatan. Di kapal ya hidup, terus di sini baru ngecas lagi. Bagaimana sih pengalaman Bapak menggunakan kendaraan listrik dan juga pengisian kendaraan listrik ini? Ya kalau saya sih kendaraan listrik lebih enak daripada kendaraan bensin ya, karena dia lebih senyap, tenaganya lebih gede, terus murah. Mobil listrik menurut Bapak kira-kira apa nih yang perlu diperbaiki? Ya perbanyak SPKLU-nya aja sih sebenarnya, karena kadang-kadang kita kan perlu, kalau sekarang ya perlu benar-benar merencanakan kita mau ngisi di mana, jalannya kemana. Nggak seperti kalau kita bensin di pinggir jalan
kemanapun kita bisa gitu kan ya nggak. Sama kerjasama dengan hotel-hotel biasanya. Ya tidak semua hotel itu ada gitu kan. Ya kalau di hotel diperbanyak aja yang AC-nya gitu kan, karena kita nginep, ngisinya juga lama nggak apa-apa gitu kan. Kalau di tol itu yang fast charging. Halo Sobat Jelajah Energi, kita sudah sampai di Palembang. Setelah semalam kita melakukan pengecasan di Tol Kayu Agung Bakahuni, sekarang kita sedang berada di PLN UIT Palembang Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Di sini ada dua model SPKLU. Yang pertama adalah DC dan juga ada beberapa SPKLU standar yang bisa digunakan oleh para pengemudi mobil listrik. Di S2JP itu Sumatera Selatan, itu untuk seluruh rest area di tol rest area itu sudah kita sediakan semua ada mesin SPKLU, tentunya dengan kecepatan yang bervariasi. Dan ke depan kami sekarang sudah ada 80 unit di 64 lokasi, itu tol dan non tol. Ya, Sobat Jelajah Energi Listrik Indonesia, kita kan sekarang sudah ada di Palembang. Saat ini saya sedang bersama Pak Febri dan juga dengan Mas Aris nih. Kita ingin tahu nih ceritanya mereka perjalanan dari Jakarta menuju Palembang. Mungkin dari Pak Febri dulu nih. Tapi sepanjang perjalanan fan-fan aja kita yang kemarin ya, Pak. Alhamdulillah Pak, kita ya ternyata banyak fasilitas untuk chargingnya juga. Terus area juga kebetulan juga tempat istirahatnya juga cukup nyaman, tempat makannya juga banyak. Jadi ya Sambil santai kita bisa ngecas dulu ya, sambil Pak, ya. makan siang, isi perut, sambil sholat juga kita aman gitu. Nah, kalau dari Pak Febri sendiri nih setelah melakukan perjalanan dari Jakarta sampai Palembang, apa sih yang ingin Pak Febri sampaikan kepada masyarakat, khususnya pengguna mobil listrik atau calon pengguna mobil listrik ya, Pak? Ya, nah kita sudah merasakan ya dengan adanya tersebarnya SPKLU yang ada di fasilitas umum kayak di rest area yang kita jalan itu, ya udah nggak usah ragu lagi lah kita untuk menggunakan mobil listrik, karena setiap beberapa puluh kilometer kalau untuk di tol Jakarta Merak itu ada, jadi nggak perlu khawatir. Nah, itu kesan dari Pak Febri perjalanan dari Jakarta sampai Merak. Kita juga ingin tahu nih kesan atau cerita-cerita dari Mas Aris nih di lintas Sumatera seperti apa, Mas Aris, kemarin perjalanan? Oke, ya. Kalau dari Sumatera kita mulai dari pelabuhan di Bakaheni, kita mulai perjalanan langsung masuk tol. Sebenarnya kalau di Bakaheni itu alhamdulillahnya sebenarnya untuk SPKLU sendiri, jadi untuk rekan-rekan yang baru sampai ada di kilometer 20 itu sudah tersedia SPKLU 50 kW DC. Jadi sebenarnya kita bisa milih nih antara 20 ataupun 49 ataupun 87. Tapi kemarin Untuk kapasitas dayanya ya? kapasitasnya itu semua di 50 kW DC. Jadi ya untuk satu mobil bisa sekitar 300 km lah selama 1 jam. Jadi mungkin dengan berhenti 1 jam tadi yang disampaikan Pak Febri, kita makan, istirahat, sholat, itu udah bisa menuju ke titik strategis berikutnya lah. Nah, tapi kalau ternyata mobilnya bisa sanggup sampai 500, sebenarnya tunggu sampai full, habis itu tancap gas sampai Palembang, itu udah bisa. Tujuan dari program road trip PLN Engineering dari Jakarta Palembang. Road trip ini adalah untuk memastikan kesiapan kita dalam Nataru nanti, Pak. Nataru kan nanti bulan Desember ya, kita ingin memastikan, dan kita ketika PLN mendorong masyarakat untuk dengan nyaman pulang kampung menggunakan kendaraan listrik, maka kita masih punya waktu di bulan Oktober ini untuk memeriksa apabila ada kekurangan atau hal-hal yang bisa dikembangkan atau ditingkatkan, agar nanti masyarakat ketika menjalankan libur Nataru nanti bisa nyaman
dan bisa tenang menggunakan EV. Sebenarnya itu Pak. Bu, Ibu kan sering dari Jakarta ke Palembang menggunakan itu. Testimoni seperti apa? Saya sudah juga melakukan, jadi nggak nyuruh aja ya, saya juga berangkat. Satu, nyaman, memang infrastrukturnya cukup banyak, teman-teman PLN UID dimanapun itu sudah menyiapkan infrastruktur dengan cukup baik. Yang perlu kita tambah adalah memang sosialisasinya saja. Jadi tentu saja ada improvement, itu kan juga improvement ya, bagaimana kita memberikan informasi kepada masyarakat di titik mana ya, mereka bisa melakukan charging, terus strategi untuk melakukan charging, karena ini kan mindset yang berubah ya. Kalau dulu pakai mobil tinggal pakai, kalau sekarang kita agak lebih maju sedikit, kita merencanakan trip kita agar trip kita tetap nyaman, dan ini adalah peningkatan gaya hidup juga. Jadi memang PLN adalah kehidupan yang lebih baik. Jadi ketika kehidupan yang lebih baik, kita juga mendorong masyarakat untuk selalu berencana dalam melakukan tripnya agar tripnya bisa jadi bisa lebih nyaman. Bahkan di PLN Mobile sudah disiapkan fitur trip planner ya Pak ya. Jadi tujuannya itu tadi, masyarakat bisa optimal merasakan kenyamanan ketika menggunakan kendaraan listrik. Saya sendiri nyaman kemarin mencoba ruas Sumatera ini, ya nggak ada kendala yang berarti, yang memang karena kita merencanakan dengan baik. Pertama-tama yang menarik dalam menggunakan EV untuk pulang kampung itu adalah biaya yang jauh lebih murah. Jadi biaya listriknya itu benar-benar jauh dibandingkan kalau kita pakai bahan bakar minyak. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata nyaman-nyaman juga. Sudah banyak SPKLU di sepanjang rest area ya Pak ya. Bahkan tidak juga di rest area, PLN juga menyiapkan yang namanya SPKLU Center yang di luar sedikit dari rest area, yang berbagai variasi ukuran SPKLU. Kalau di Jawa bahkan sudah ada. Jadi dan semuanya bisa diakses dari PLN Mobile informasinya, sehingga mestinya tidak ada masalah untuk mulai mencoba gaya hidup baru yang lebih bergaya dan berkualitas, juga nyaman, yaitu mudik dengan kendaraan listrik. Menggunakan kendaraan listrik berarti kita menjadi bagian dari gerakan dunia untuk energi yang lebih bersih.